Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Budi dalam materi Pendidikan Agama Islam di kelas 3. Kali ini yang akan dibahas adalah bab 6 tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, sebelum kita membahasnya, marilah kita awali dengan membacakan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, dalam bab ini, insya Allah nanti kita akan membahas ataupun akan dijelaskan tentang masa kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian saat beliau bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada beliau. Kemudian saat Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian saat Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh para pedagang ataupun musafir. Kemudian saat Nabi Yusuf alaihissalam dapat menakwilkan mimpi sang raja. Kemudian saat Nabi Yusuf alaihissalam bertemu kembali dengan keluarganya. Dan yang terakhir, meneladani kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, anak-anakku, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, untuk membahasnya, mari kita saksikan bersama video tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Selamat menyaksikan. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud di hadapannya. Ia begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Yusuf langsung mendatangi ayahnya dan menceritakan mimpinya semalam. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Ia tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi yang biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Yusuf akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub terhadap Yusuf pun semakin besar. Akan tetapi ia khawatir jika saudara-saudara Yusuf mengetahui mimpi itu. Nabi Yakub pun berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ayah khawatir jika mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan mencelakakanmu," kata Nabi Yakub. Rasa sayang dan cinta yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf ternyata telah menimbulkan kebencian saudara-saudaranya. Mereka iri dan dengki. Mereka merasa Yusuf lebih dicintai daripada mereka. Adik Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin ikut dibenci karena dianggap telah mendapatkan kasih sayang yang sama seperti Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf yang iri berkumpul untuk membuat sebuah rencana yang kejam. Salah satu dari mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai oleh ayah daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah anak dari ayah kita juga." Lalu saudara Yusuf yang lainnya pun berkata, "Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah pada kita semua." Namun Yahuda, anak keempat Nabi Yakub, tampaknya tidak sependapat dengan yang lain. Ia berkata,
"Janganlah kalian membunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dalam sumur yang sering dijadikan tempat istirahat para musafir. Dengan demikian, nanti para musafir itu membawa Yusuf jauh dari kita dan mungkin akan dijual sebagai budak. Setelah itu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita dan menjadi orang yang senantiasa berbuat baik," kata Yahuda. Akhirnya mereka semua setuju dengan pendapat Yahuda, dan keesokan harinya saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu di hutan. Pada awalnya Nabi Yakub ragu untuk memberikan izin, akan tetapi setelah didesak saudara-saudara Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan dan memberi pesan kepada mereka agar berhati-hati dan menjaga adiknya tersebut. Berangkatlah rombongan putra Yakub, kecuali Bunyamin yang masih terlalu kecil. Mereka menuju ke tempat yang sesuai dengan rencana mereka kemarin. Setibanya di tempat itu, mereka perlahan melepas baju Yusuf. Yusuf tidak menyadari apa maksud saudara-saudaranya itu. Ia hanya mengikutinya saja. Mereka pun membawa Yusuf hingga sampai di dekat sebuah sumur yang biasanya dilalui oleh para musafir. Dengan cepat, mereka mengangkat Yusuf dan hendak melemparkannya ke dalam sumur. Yusuf meronta dan berusaha melepaskan diri, akan tetapi dorongan saudara-saudaranya lebih kuat dan perlawanan Yusuf sia-sia. Mereka berhasil melemparkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Mereka kemudian membunuh seekor hewan dan darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Ketika pulang, mereka segera datang kepada ayah mereka sambil menangis dan mengabarkan bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih mendengar kabar dari saudara-saudara Yusuf itu, sehingga beliau tidak berhenti menangis sampai kedua matanya menjadi buta. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Yusuf digoda Zulaikha, istri Kitfir. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Anak-anakku sekalian, setelah kita menyaksikan video kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, kita bisa mengambil beberapa hikmah, kita bisa mengambil ibroh dari kisah tersebut. Kita pun bisa meneladani dari sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, untuk melatih diri agar senantiasa bersabar dalam menghadapi persoalan ataupun permasalahan. Yang kedua, memohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun memintalah ataupun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Kemudian, melatih diri untuk senantiasa bersikap jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian, senantiasa rajin dalam belajar agar menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, dan bijaksana sebagaimana pribadi Nabi Yusuf alaihissalam. Orangnya cerdas, orangnya rajin, pandai, dan bijaksana. Kemudian, memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain berbuat salah kepada kita,
kita sebagai orang yang baik harus mau memaafkan kesalahan tersebut. Sebagaimana yang terjadi, yang ada pada pribadi Nabi Yusuf alaihissalam. Mau memaafkan kesalahan dari saudara-saudaranya sendiri yang waktu kecil mau mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sampai mau membunuhnya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam dengan legowo, dengan berbesar hati, dengan lapang dada, mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pelajaran kita hari ini, bab 6 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah, kita berada di penghujung pertemuan ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.